selamat siang Bu Intan. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Ibu gimana kabarnya? Ya syukurlah Ibu baik-baik saja, saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya Bu. Dengar-dengar ada yang mau ceritakan ini ya Bu ya? Iya nih Bu, ada yang sedikit mau saya bicarakan. Ibu punya waktu? Iya, kebetulan saya ada waktu nih Bu, 10-15 menit sebelum saya masuk ke kelas. Oke, alhamdulillah. Apa itu Bu yang mau diceritakan? Jadi gini Bu, ada sedikit nggak tahu ini masalah ataupun yang saya rasakan setiap saya pembelajaran di kelas itu banyak sekali ketika saya masuk, kami belajar memulai pelajaran, kemudian beberapa menit setelah itu banyaklah mulai yang menguap-nguap, ngantuk dan segala macam. Saya jadi mikir, aduh gimana nih ya ke depannya kalau akan seperti ini terus. Mungkin mereka banyak tidak akan mengerti dengan pembelajaran yang kami lakukan di kelas gitu. Jadi kalau saya garis bawahi di sini, ini mengenai pembelajaran di kelas ya Bu Iya, ya? benar, pembelajaran di kelas. Kira-kira Ibu Dian tahu nggak penyebab siswa-siswi Ibu mengantuk pada saat belajar itu Bu? Ini yang mungkin sering saya pikirkan ya Iya, Bu. benar. Mungkin ketika kami belajar itu, pembelajaran yang saya lakukan pembelajaran yang berpusat kepada saya sendiri. Iya. Mungkin itu yang membuat mereka jadi bosan, akhirnya mereka mengantuk. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya diberi nilai salah ini ya Bu, dari rating 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang Ibu Dian sajikan kepada anak-anak berada di level berapa ini Bu? Ini yang saya rasakan ya Bu. Iya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 deh Bu, kalau ratingnya 10 ya. Iya. 4 sampai 5. 4 sampai Gitu. 5. Jadi menurut Ibu Dian yang ideal pembelajaran itu berada di level berapa Bu? Sebenarnya kalau idealnya kan kita bisa 9 sampai 10 ya. Iya, Tapi yang saya inginkan mencapai 7, 8 gitu. Oh, jadi Ibu Dian inginnya Iya, berada naik, di rating 8 begitu iya. ya Bu? Gimana tuh ya, Kira-kira Bu? iya, untuk menaikkan rating tersebut dari 4 ke 7 ke 8, Ibu tahu nggak solusi atau rencana atau aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi gini Bu, saya selama saya belajar di kelas, mungkin anak merasa boring ya. Saya ada rencana membuat pelajar itu menjadi lebih aktif, anak menjadi lebih fokus, dan anak juga lebih senang belajar. Hari ini kan zamannya gadget ya Bu Iya, ya, benar-benar. digitalisasi. Jadi saya berencana membuat pelajaran itu menggunakan gadget. Mungkin saya juga menggunakan aplikasi PPT dan lain-lain gitu. Wow, luar biasa rencananya ya Bu. Iya, gimana tuh Bu? Jadi untuk rencana aksi, sebenarnya rencana yang sudah dipikirkan itu sudah merupakan solusi atas permasalahan Ibu. Iya ya Bu ya. Jadi untuk rencana yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa aja? Nah ini dia. Ini kan saya belum membicarakan kepada pihak sekolah ya kan, karena bagaimanapun pembelajaran saya juga harus didukung oleh orang di sekitar sekolah. Pertama yang mau saya ajak kerjasama yaitu pihak kurikulum. Kemudian saya juga akan membicarakan kepada kepala sekolah, terutama sekali kepada wali kelas, karena anak-anak kan akan membawa handphone ke sekolah. Iya, benar. Jadi ketika nanti saya selesai pembelajaran, anak-anak bisa menitipkan kepada wali kelasnya. Itu yang udah saya pikirkan ya, kan. Gitu. Itu dukungan yang menurut saya sangat mendukung untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Benar gitu. sekali, luar biasa. Luar biasa rencananya Bu ya. Ini masih saya usahakan ya Bu, saya rencanain. Iya. Semoga bisa terwujud. Iya, benar sekali. Untuk implementasinya lebih cepat lebih baik. Iya, Kira-kira benar. Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu ini di kapan? Di kelas mana? Dan waktunya kapan ya Bu ya? Oke. Jadi kan Bu, karena mungkin saya udah pikirkan dalam minggu ini, dan saya akan membicarakan secepatnya kepada pihak-pihak yang mendukung. Saya akan memulai pembelajaran itu dimulai dari minggu depan pada hari Senin di jam ke-7 dan 8, karena itu siswa benar-benar ngantuk ya di jam itu ya. Jam rawan itu. Jam-jamnya rawan ngantuk. Terus di kelas 11A. Oh iya, luar biasa.
Saya sangat apresiasi dan luar biasa ini Bu untuk rencana Ibu ini Bu. Semoga ya Bu. Baiklah. Ibu sudah mendapatkan solusinya. Jadi dari diskusi kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Banyak lah Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini membuat saya harus cepat nih. Iya benar. Ya kan, karena ketika mungkin pembelajaran yang akan dilakukan sekarang memberikan penilaian untuk yang sebelumnya sama yang akan saya lakukan sekarang gitu. Mana tahu dengan pembelajaran yang saya lakukan nanti anak-anak lebih aktif, lebih fokus dan lebih asik dalam belajar gitu. Oke, kalau begitu untuk diskusi kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Kebetulan saya juga ada jam ini. Semoga Bu Dian sukses melaksanakan rencana aksi luar biasanya ya Bu ya. Iya. Saya kembali kelas dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu hari ini Intan. Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Intan. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anakku? Baik. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kita sebelum belajar berdoa dulu. Ayo ketua kelas. Sudah siap kan? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah nak. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Sekretaris. Siapa yang hadir nak? Aura dengan? Oke, kenapa? Oke, Aura izin. Rara? Sakit. Putra? Oke. Tujuan pembelajaran kita di materi pengantar ekonomi yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi. Terus kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyusun skala prioritas, kemudian menjelaskan literasi keuangan, dan menjelaskan biaya peluang, dan terakhir adalah menganalisis pembagian ilmu ekonomi. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Intan. Baik, kita akan melakukan sedikit diskusi setelah kita melakukan observasi di kelas. Semoga ada perubahan sesuai dengan yang kita diskusikan sewaktu kita melakukan observasi sebelumnya ya Bu. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah kegiatan observasi. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat melaksanakan observasi? Oke. Yang menjadi kendala ketika melakukan kegiatan observasi ya Bu Intan yang saya rasakan, pertama anak-anak ya seperti sebelumnya yang kita bahas ya, anak-anak ada yang nggak fokus, anak-anak kurang aktif, kemudian anak-anak juga banyak yang ya namanya juga kemarin di jam siang ya Bu Intan ada yang ya ngantuk gitu ya Bu Intan. Itu beberapa kendala ketika melakukan kegiatan observasi yang sebelumnya yang saya lakukan. Baik, ini kita udah melakukan observasi ya Bu ya. Jadi ketika melakukan observasi itu bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan observasi? Ketika saya mulai dengan yang sebelumnya kita sudah punya ya Bu diskusi ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit ternyata ada perubahan setelah yang kita bahas diskusi yang kemarin ya Bu ya sebelum ini. Jadi alhamdulillah anak mulai aktif, anak kemudian mulai bersemangat, mungkin dengan metode yang pembelajaran yang sebelumnya kita bahas ya Bu Intan. Itu alhamdulillah yang saya rasakan. Kemudian juga anak yang sebelumnya ngantuk sekarang menjadi lebih aktif. Jadi sebelumnya ya, karena mungkin adanya ice breaking, karena mereka juga berdiskusi kan, setiap berdiskusi nanti ada ice breaking di setiap kelompoknya gitu Bu Intan. Jadi Ibu merasa lebih lega lah ya Bu setelah melakukan observasi ya Bu, karena ada perubahan. Iya benar. Cara belajar anak ini. Baik, bagaimana respon murid-murid Ibu setelah Ibu menggunakan metode pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Mereka lebih, saya bilang tadi Bu Intan, mereka lebih aktif karena mungkin mereka juga sebelumnya mungkin pelajarannya monoton ya Bu Intan ya. Kemudian berdiskusi kelompok, setelah berdiskusi mereka juga memamerkan atau menampilkan hasil diskusi mereka dengan berbentuk video, kemudian berbentuk PowerPoint. Mungkin sebelumnya anak-anak biasanya nih kalau udah melakukan pembelajaran yang monoton, biasa mereka kurang bersemangat. Tapi dengan diskusi kelompok yang kemarin saya lakukan, kemudian anak-anak juga melakukan ice breaking, kemudian menampilkan hasil diskusi mereka. Jadi anak-anak lebih aktif dan alhamdulillahnya anak-anak tidak ada yang tidur. Itu alhamdulillah. Oke, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid? Oke. Jadi dengan metode yang saya lakukan kemarin, yaitu akhirnya terbentuklah kolaborasi sesama murid yang mungkin murid ini kan berbeda-beda ya. Ada yang dia mungkin sukanya yang menonton video, ada yang suka memang belajar. Jadi dengan metode pembelajaran yang akhirnya kemarin saya lakukan, alhamdulillah anak-anak melakukan kolaborasi sehingga anak-anak yang menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk peningkatannya, anak-anak juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang ada yang dilakukan sama mereka. Mereka tepat waktu mengerjakan, kemudian mereka juga lebih aktif lah dari sebelumnya Bu Intan ya. Itu alhamdulillah yang saya rasakan setelah melakukan metode yang saya lakukan dari sebelumnya. Luar biasa ya Bu, untuk pembelajaran yang sudah dilakukan ketika observasi, ternyata murid-murid merasakan perubahan yang berbeda sebelum dilakukan observasi dan setelah ketika Ibu melakukan observasi itu. Semoga Ibu juga lebih mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada
murid dan dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman, lingkungan pembelajaran yang nyaman, positif, dan murid dapat mengembangkan potensi mereka atau cara belajar mereka dapat terpenuhi, kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi. Semoga dengan kita melakukan observasi ini kita semakin lebih semangat lagi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih untuk percakapan hari ini Bu. Mungkin diskusinya sampai di sini saja. Semoga hal positif ini dapat terus berlanjut di dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih untuk waktunya Bu. Selamat pagi. Terima kasih juga Bu Intan. Amin. Selamat pagi.